Hadirin yang hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, baik. Saudara pemohon, ya, sidang perkara nomor 23 PUU 21/2003 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Konstitusi selaku panel untuk perkara nomor 23 ini dan saudara pemohon yang hadir pada kesempatan ini, saudara Belly Respati ya. Oke, baik saudara Belly Respati, sebelum kita memulai saya perkenalkan dulu, saya Guntur Hamzah selaku ketua panel untuk perkara ini. Dan di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Profesor Dr. Arif Hidayat selaku anggota panel, dan juga ada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul selaku anggota panel. Nah, terkait dengan permohonan saudara untuk pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ya. Nah, saudara pemohon ini selaku prinsipal langsung ya, jadi pemohonnya langsung, dan seperti yang kita ketahui minggu lalu sebetulnya kita sudah mulai ya, tapi karena kendala teknis, saudara pemohon, saudara Belly Respati belum bisa terhubung, dan hari ini baru kita bisa melangsungkan persidangan untuk pendahuluan ini. Baik, saudara pemohon, saya langsung memberikan kesempatan kepada saudara pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya, karena permohonan saudara kami telah terima dan nanti akan diberikan masukan, tanggapan dan saran-saran atau kepanisehatan. Saya langsung saja silahkan saudara Belly Respati untuk menyampaikan permohonannya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang mulia, di permohonan saya sebenarnya itu terbalik. Saya bukan menguji undang-undang desanya, tetapi saya menguji peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 terhadap undang-undang desa. Baik, lanjut terus. Ya. Karena jelas di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 di pasal 26 di poin B, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah hak seorang kepala desa. Undang-Undang Desa. Di pasal 53-nya di sana jelas tertera bahwasanya kepala desa sebelum mengeluarkan SK pemberhentian wajib berkoordinasi kepada camat ataupun sebutan lain. Hanya dengan kata koordinasi. Tetapi pada kenyataannya Permendagri keluar, ini menjadi pegangan mereka bahwasanya camat akan memberikan rekomendasi tertulis dalam hal terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Bagi saya, dengan keterbatasan pemahaman saya, bagi saya ini jelas tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa. Karena dalam bentuknya rekomendasi tertulis.
Itu artinya secara logika hukum, jika camat akan memberikan rekomendasi tertulis, berarti hak untuk menggantikan dan memberhentikan perangkat desa itu menjadi haknya seorang camat. Ya. Ya. Baik. Keadaan di desa yang tidak ada orang yang lebih memahami keadaan di desa itu adalah seorang kepala desa, bukan seorang camat. Karena secara logika, jika seandainya anak seorang camat itu merupakan perangkat desa di desa saya secara logika kemungkinan besar tidak akan diberikan rekomendasi persetujuan jika saya akan melakukan ataupun pemberhentian perangkat desa tersebut anaknya seorang camat. Jadi yang saya uji di sini Pak, peraturan Menteri Dalam Negeri kepada Undang-Undang Desa yang menurut sepemahaman saya tidak sejalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluannya Majelis Hakim yang mulia. Baik, Saudara Belly Respati, jadi pada pokoknya saudara menghendaki menguji ya Permendagri ya terhadap Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6. Jadi yang Anda ingin uji adalah Permendagri ya? Ya. Baik. Baik, mungkin kita akan berikan dulu pandangan ya dari Majelis Hakim yang panel yang memeriksa perkara ini. Saudara Billy Respati, tolong dicatat ya nanti nasihat-nasihat yang ini, atau kalau memang nggak mau mencatat bisa nanti saudara membuka laman Mahkamah Konstitusi website untuk melihat risalah dan juga melihat melalui streaming dan juga kanal YouTube ya apa-apa saja yang perlu saudara pahami. Baik, yang pertama saya ingin mempersilahkan Yang Mulia Profesor Dr. Arief Hidayat. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Yang Mulia Bapak Dr. Manan MP Sitompul, saya izin mendahului. Pemohon Pak Billy Respati SH ya. Saudara pekerjaan apa? Kepala desa? Betul Pak. Kepala desa di mana? Di pesisir barat Pak, Provinsi Lampung. Belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi ya? Mengajukan? Belum pernah Pak. Belum pernah. Baru pertama Pak. Baik, kalau begitu kita belajar bersama ya bagaimana dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ya, kita belajar bersama. Oleh karena itu agak perlahan-lahan Pak Billy Respati. Pak Billy Respati sarjana hukum ini? Iya Pak. Ya, kebetulan kalau sarjana hukum pasti kita omong diskusi mengenai hukum paham ya, saya harapkan paham. Yang pertama yang perlu Anda ketahui Pak Billy sebagai pemohon, dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang MK, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji konsistensi, koherensi, dan korespondensi. Artinya ketiga itu dilakukan proses apakah namanya pengujian undang-undang. Apakah satu undang-undang, satu pasal, satu ayat atau frasa atau kata itu diuji dengan undang-undang dasar. Jadi yang diuji di tempat mahkamah ini berwenang itu undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah, Pak Respati ini menguji Permendagri dengan undang-undang. Ya, lah memang dalam teori dan dalam praktek ketatanegaraan dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam rangka melakukan judicial review atau pengujian peraturan perundangan. MK itu berwenang menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Apakah suatu undang-undang, frasa, pasal, ayat itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi? Itu tempatnya di Mahkamah Konstitusi.
Kalau yang produk peraturan perundangan di bawah undang-undang, itu tempatnya tidak di Mahkamah Konstitusi, tapi tempatnya di Mahkamah Agung. Jadi kewenangannya dibagi. Untuk undang-undang dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan perundangan di bawah undang-undang, termasuk Permendagri ini, itu pengujiannya tidak di Mahkamah Konstitusi, tapi di Mahkamah Agung. Itu pertama yang harus Anda pahami. Kemudian yang kedua, dalam proses pengujian undang-undang, pengajuan permohonan ini ada aturannya. Diatur mulai di Undang-Undang Dasar pasal 24C untuk MK, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang MK, dan kemudian dijabarkan lagi di dalam PMK. PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi. Saudara sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dipakai sebagai acuan hukum beracara judicial review di sini? Belum? Belum, Pak. Nah, itu bisa Belum. dibaca di websitenya Mahkamah Konstitusi, ada PMK nomor 2. Ya, itu nanti dilihat. Itu dasarnya untuk mengajukan judicial review di sini. Nah, di situ ada diatur bagaimana harus membuat permohonan pengujian undang-undang. Nah, kalau Anda mengalami kesulitan, Anda bisa konsultasi di situ, di Unila itu ada ahli hukum tata negaranya, di situ konsultasi. Ini saya mau ngajukan judicial review. Tetapi itu tadi, kalau judicial review terhadap undang-undang, terhadap konstitusi, diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau Permendagri, itu diajukan ke Mahkamah Agung. Hukum acaranya juga beda, itu ya. Nah, dalam pengujian ini kalau yang di Mahkamah Konstitusi ada identitasnya siapa, ada sistematikanya, ya, pasal yang diujikan atau undang-undang yang diujikan, kemudian ada legal standingnya. Anda itu kok bisa mengajukan itu, legal standingnya apa? Legal standing itu menguraikan masalah yang berhubungan dengan kerugian hak konstitusional Anda. Kemudian yang berikutnya kewenangan, ini di sini ya. Yang pertama kali kewenangan dulu. Ini kalau Anda mengajukan Permendagri ke Mahkamah Konstitusi langsung bisa menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan ini sehingga permohonan Anda ditolak. Itu lebih tepat diajukan ke Mahkamah Agung itu. Ya, jadi urutannya identitas Anda, pasal undang-undang yang diujikan dengan batu uji Undang-Undang Dasar, kemudian kewenangannya siapa ini? Kewenangan ini penting sekali. Oh lah, kalau yang diujikan Permendagri berarti bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu sudah ditolak permohonan ini. Setelah kewenangan itu diuraikan mengenai legal standing atau kedudukan hukum. Anda kok menguji ini, kepentingan Anda apa, yang dirugikan apa? Itu ada aturannya. Setelah itu baru diuraikan sebagaimana Anda tadi sudah menyampaikan. Ini ada persoalan hukum, persoalan konstitusionalitas. Kemudian setelah itu Anda membuat petitum, namanya petitum itu permohonannya. Apa sih yang Anda inginkan? Ini tidak tepat, yang tepat begini, begitu. Jadi ini sangat elementer yang harus disampaikan karena memang dilihat dari sisi kewenangan saja Anda tidak tepat mengajukan ke sini. Nah, karena begitu, pada sidang yang pertama ini kita bertiga menerima permohonan Anda. Terus kemudian sudah diterima secara tertulis di kepanitraan, sekarang secara lisan didengarkan di persidangan ini. Setelah itu kita beri nasihat. Ini nasihatnya nanti kita bertiga memberikan nasihat. Nah, nasihat itu digunakan untuk memperbaiki. Maka saya sarankan Anda itu mau menguji Permendagri atau menguji undang-undang. Kalau tetap menguji Permendagri,
Ya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Ya, kalau tetap itu yang diujikan adalah undang-undang atau frasa atau pasal atau ayatnya, Anda silahkan konsultasi dengan ahli hukum tata negara yang di situ. Di Unila itu ada. Di situ ada lembaga bantuan hukum yang kalau kita minta nasihat, minta petunjuknya itu prodeo, nggak bayar. Itu bisa di situ ya. Jadi kalau permohonannya seperti ini dan yang diujikan itu ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Nah, pada sidang yang pertama ini adalah sidang pemberian nasihat supaya permohonan ini bisa menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Nah, ini kayaknya kok nggak tepat sasaran kalau yang Anda inginkan itu. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini, saya sarankan konsultasi dengan lembaga bantuan di Fakultas Hukum Unila, ahli hukum tata negaranya ada di situ. Ya, itu saya harapkan begitu, karena kalau saya memberikan nasihat-nasihat yang lain kelihatannya ya tidak tapi Anda coba yang pertama. Tegas, yang mau diujikan apa? Kalau Permendagri jelas tidak di sini, ya, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian kalau itu mau diubah, diperbaiki, yang diujikan adalah pasal undang-undang, lepatnya di sini. Tetapi untuk bisa mengajukan permohonan yang baik, ada aturan-aturan mainnya. Nah, aturan-aturan main itu di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK dan PMK yang tadi saya sebutkan, PMK nomor 2 itu. Nanti Anda bisa melihat di webnya, tapi kalau Anda belum paham, silahkan konsultasi dengan ahli hukum tata negara atau ahli hukum perundang-undangan di Fakultas Hukum Unila. Ya, itu pada kesempatan yang pertama ini saya cukupkan itu dulu, karena ya kalau terlalu panjang dan terlalu jauh Anda belum baca-baca itu juga lebih baik saya sarankan untuk konsultasi dengan ahlinya di situ. Ya, saya kira itu saja, Prof. Guntur. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Selanjutnya saya persilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silahkan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dengan juga Prof. Arief yang sudah mendahului tadi memberikan saran. Jadi saya hanya menegaskan juga ya, sudah semua tadi diberikan saran kepada saudara bahwa harus ada ketegasan dari saudara yang mau diuji itu adalah Permendagri kah atau Undang-Undang Desa kah. Nah, itu dulu yang harus Anda pastikan. Udah bisa jawab sekarang? Sudah? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Permendagri, Pak. Permendagri ya. Undang-undang nggak ada masalah ya, kan? Nah, karena tidak ada masalah, Pak. Tidak masalah, ya. Justru Undang-Undang Desa patokan saya, Pak, pedoman saya. Iya, karena desa disebut di situ berwenang ya, mengangkat atau memberhentikan perangkat desa, gitu ya. Perangkat desa. Ya, betul, Pak. Terus di Permendagri dibilang harus ada rekomendasi. Ya. Camat, sehingga berarti camat dong yang lebih berkuasa. Kira-kira itu ya. Oke. Jadi kalau sudah ada kepastian seperti itu, yakin yang bermasalah adalah Permendagri, berarti jurusannya bukan ke Mahkamah Konstitusi. Berarti saya bisa pastikan itu adalah ke Mahkamah Agung. Coba baca nanti di Undang-Undang 12 nomor 12 ya tahun 2011 pasal 7. Nah, kemudian baca lagi nanti di pasal 8-nya. Nanti apa itu Permendagri? Nah, yaitu peraturan-peraturan ya yang bisa diuji di di Mahkamah Agung. Itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, gitu ya. Jadi Permendagri ini di bawah undang-undang. Nah, tentunya pengujiannya menurut hukum acara adalah ke Mahkamah Agung, ya. Nah, hukum acaranya nanti bisa dipelajari di Undang-Undang Mahkamah Agung berarti.
Coba dipelajari nanti, ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Nah, itu perbaikannya ya. Nanti lihat di situ bagaimana cara mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Agung, bisa dilihat. Tapi kalau di website Mahkamah Agung juga barangkali ada bagaimana cara-cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Tapi judulnya di situ pengujian hak uji material. Nah, jadi PHUM gitu ya, pengujian hak uji material. Nah, itu kalau saudara memang bersemangat untuk menguji Permendagri, barangkali itu jalannya. Kalau ke Mahkamah Konstitusi sudah jelas tadi, sudah dijelaskan oleh Prof. Arief bahwa kita tidak berwenang nanti, pasti itu tidak mungkin ya. Nah, karena Anda pun baru pengalaman pertama ini. Biasanya juga kalau pengalaman pertama harusnya menanya dulu, konsultasi dulu, kan begitu kan, supaya kita aman jalannya. Nah, ini Anda nampaknya pakai terjun langsung terjun bebas, nggak pakai payung itu dulu kan gitu ya. Nah, jadi cari dulu payungnya baru terjun. Ini saudara langsung nggak pakai payung ini nampaknya, sehingga tidak tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan dulu. Nah, ini kan setelah kita berikan ini, saudara sudah bisa memastikan bahwa yang bermasalah itu adalah Permendagri. Tentunya hal itu tidak akan bisa diuji di Mahkamah Konstitusi ini ya. Saya hanya advis saja, mempelajarinya itu nanti di website Mahkamah Agung ya. Barangkali itu saja. Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Jadi Saudara Belly Respati, saya kira sudah jelas ya nasihat yang diberikan, masukan kepada Saudara Belly Respati yang hendak menguji ya Permendagri terhadap Undang-Undang Desa. Jadi saya kira sebagai sarjana hukum kan pasti tahu kewenangan ini ada beda nih, beda kewenangan Mahkamah Agung dan juga kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Ya. Jadi, nah tadi peraturan perundang-undangan termasuk dalamnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, mau diuji ke undang-undang, Undang-Undang Desa, kan begitu ya? Keinginannya Pak Billy ya. Nah, oleh karena itu kami bertiga ini memberikan nasihat bahwa terkait dengan pengujian ini jalurnya ke Mahkamah Agung, ya. Jadi bukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, dengan demikian tentu Mahkamah Konstitusi tidak akan memproses kalau itu kaitannya dengan di bawah undang-undang. Kan itu Permendagri di bawah undang-undang kan ya? Ya. Nah, sehingga tentu itu akan bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan ini tentu Pak Billy ya masih ada waktu untuk pikir-pikir. Ya, kalau memang ingin menguji undang-undang berarti ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau tidak ya silahkan nanti saudara apakah nanti menarik permohonannya dan kemudian nanti akan memproses ke Mahkamah Agung, silahkan ya, sehingga tentu kita tunjukkan jalurnya, jalur yang tepat kan gitu ya. Nah, saya kira nanti saudara nanti bisa berhubungan dengan kepanitraan untuk menyatakan sikap saudara ya. Baik, ini Pak Billy lagi ikut sidang ini daring ini di Unila ya? Iya Pak. Di Vikonnya Unila. Betul Pak. Fakultas Hukum Unila, iya. Baik, ya. Jadi saya kira ini adalah bagian dari kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Unila yang saudara sudah manfaatkan ya. Dan saya lihat gambarnya bagus sekali, warnanya terang dan suara bagus sekali. Dan mudah-mudahan ya apa yang saudara ingin perjuangkan ya sesuai dengan jalur hukum yang tersedia itu bisa lancar gitu ya. Baik, saya kira
masih ada yang ingin ditanyakan, Saudara ini Beli? Cukup Pak, sangat cukup jelas. Okay. Cukup jelas ya. Yang mulia, cukup yang mulia. Cukup, baik, karena sudah cukup, maka sidang sudah Tapi bisa. Pak, sebentar Pak, Hakim yang mulia. Ya, silahkan. Memang sebelum jadwal sidang ini keluar, saya sempat ditelepon bahwasanya permohonan saya salah kamar. Ya. Nah, semenjak itu saya sudah melupakan gugatan ini. Saya lebih fokus Mahkamah Agung. Saya sudah. Kenapa saya masih mendapat panggilan sidang kalau memang ini jelas salah kamar. Ya, pasti kalau begitu baik Pak Billy, karena kita memang perlu mengkonfirmasi ya, minta ketegasan. Karena ini kan proses peradilan tidak begitu saja Pak Billy sudah menyampaikan kemudian lepas begitu saja, kita perlu mendengarkan langsung ya dari Pak Billy. Nah, dengan demikian saya ingin menegaskan lagi Pak Billy berarti sudah mencabut ya permohonan ini di Mahkamah Konstitusi. Resmi ya? Iya Pak. Sudah ya? Oke, baik. Mungkin ngomong langsung saja bahwa permohonan saya ini bagaimana? Silahkan di langsung Pak Billy yang ngomong. Baik, setelah mendengar keterangan dari Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dan setelah tadi juga berkonsultasi dengan guru besar di Fakultas Hukum, saya sudah memahami bahwasanya permohonan gugatan saya dinyatakan salah kewenangan dalam mengadili, yang seharusnya saya yang akan uji peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 adalah kewenangan Mahkamah Agung. Maka dengan ini saya menyatakan mencabut permohonan saya di Mahkamah Konstitusi karena salah tepat kewenangan mengadili. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy sudah dengan tegas jelas ya telah mencabut permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perkara ini dinyatakan sudah selesai ya. Baik, dengan demikian apa masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup, baik. Cukup yang mulia ya. Cukup, baik. Dengan demikian terima kasih Pak Billy atas waktunya dan telah hadir di ruang Fikon ya, Fakultas Hukum Universitas Unila, dan kita bisa berkomunikasi langsung ya dengan para yang mulia di Jakarta di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian kita dapat menyelesaikan dan mengakhiri sidang ini, dan sidang ini dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis 9 Maret 2023 untuk perkara nomor 23 /PUU /21 Romawi /2023 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.